Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farihatuz Zahriyah, mahasiswi semester 3, jurusan Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan NIM 2004 0111 0061. Di sini saya akan menjelaskan isi dari kitab Ar-Risalatu Al-Jami'ah wa Tadhkiratu An-Nafi'ah, yakni karangan dari Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini, marilah kita membaca Ummul Quran agar ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Babul haji, bab tentang haji. Wa ammal hajju, dan adapun haji adalah fahuwa khamisu arkanil islami. Nah, haji adalah salah satu rukun yang kelima dari rukun Islam. Wa huwa fardun ala kulli muslimin mukallafin hurrim. Dan hukumnya fardu bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan merdeka. Wa kadza al-umratu fi umri marratan. Begitu pula dengan umroh. Hukumnya adalah fardu bagi setiap orang muslim yang mukallaf dan merdeka. Bisyarti al-istita'ah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Wahia ayyamlika ma yahtaju ilaihi fi safarihi ilal haji dhahaban wa iyaban. Dan mereka harus memiliki serta mampu untuk memiliki biaya yang cukup untuk melakukan suatu perjalanan dari Makkah dan Madinah sampai dengan ia kembali ke tanah air. Wa nafaqata man talzamuhu nafaqatuhu ila ruju'ihi. Dan orang tersebut wajib menafkahi orang-orang yang wajib dinafkahinya, seperti istri, anak, ataupun orang-orang yang wajib dinafkahinya sampai dengan dia kembali ke Indonesia. Wa a'malul haji, dan adapun amalan-amalan haji, salah satu asya'in, terdapat 3 macam, yaitu yang pertama arkanun, adanya rukun, wa wajibatun, dan kewajiban, wa sunanun, dan kesunahan. Selanjutnya ada arkanul haji, rukun-rukun haji. Fal arkanu khamsatun. Nah, rukun haji ini ada 5 macam. Yang pertama al-ihramu, yakni ihram. Wa huwa niyatun dukhuli fil haji awil umrah. Ihram dengan niat mau melaksanakan atau menunaikan haji ataupun umroh. Wa yustahabbu ayyakula ma'adzalika, dan disunahkan untuk mengucapkan niat seperti berikut. Nawaitu al-hajja awil umrata wa ahramtu bihillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat
menunaikan haji ataupun umroh ke Baitullah karena Allah Ta'ala. Wala yasihu al-ihramu bil haji illa fi ashhurihi. Dan tidak dihukumi sah apabila ihram haji tersebut tidak dilaksanakan pada bulan wahiyya Syawalun, yakni pada bulan Syawal, wa Dzulqa'dah dan bulan Dzulqa'dah, wa asyru Dzulhijjah dan pada tanggal 10 Dzulhijjah, wa akhiruha tulu'u fajri lailatin nahri, dan sampai dengan terbitnya fajar pada bulan atau pada hari raya Idul Adha. Wa baqi arkani, dan adapun rukun-rukun yang selanjutnya yakni al-wuqufu bi Arafah, wukuf di Arafah, wa tawaful ifadah dan tawaf ifadah, wa sa'yu dan sa'i, wal khalqu awit taqsiri dan mencukur atau memotong rambut, atau yang biasanya kita sebut dengan proses tahallul. Nah, jadi rukun haji itu ada 5. Yang pertama ihram dengan niat mau melaksanakan haji ataupun umroh. Yang kedua melakukan wukuf di Arafah, dan yang ketiga melakukan tawaf ifadah. Nah, tawaf itu terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama tawaf kudum. Tawaf kudum ini dikerjakan ketika para jamaah haji itu baru nyampai di Makkah. Dan yang kedua ada tawaf ifadah, yakni tawaf yang termasuk daripada rukun-rukun haji. Yang ketiga ada tawaf tahallul. Yang keempat ada tawaf nadar, dan yang kelima ada tawaf sunnah, dan yang keenam tawaf wada atau tawaf yang dikerjakan untuk ketika jamaah haji ingin meninggalkan Makkah. Kemudian rukun yang keempat yaitu sa'i. Sa'i yaitu kegiatan atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dan rukun yang terakhir yaitu wal khalqu awit taqsiri, yaitu tahallul. Selanjutnya ada arkanul umrati, rukun-rukun umrah. Adapun rukun-rukun umrah yaitu hiya arkanul haji illal wuqufa falaysa minha. Nah, rukun-rukun umrah itu sama dengan rukun-rukun haji. Akan tetapi dalam rukun umrah ini tidak ada wukuf karena umrah ini dapat dilakukan atau dilaksanakan pada bulannya tidak tertentu, sedangkan haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu seperti pada bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah sampai dengan tulu fajri lailatin nahri, terbitnya fajar pada hari raya Idul Adha. Wa yajibu lit-tawafi, dan wajib tawaf antara lain satrul aurati, yaitu menutup aurat, wa taharatu minal hadatsaini, dan suci dari kedua hadas, yakni hadas kecil maupun hadas besar, wa minan najasah, maupun suci dari najis, wa an yakuna sab'a tawfatin fil masjidi wal baitu an yasarihi wa huwa khariju anhu, dan melakukan tawaf yaitu melakukan 7 kali putaran di samping Baitullah, dan orang yang melakukan tawaf ini berada di samping kiri Baitullah, seperti itu. Wa yajibu ayyakuna sa'yu, dan adapun wajib sa'i yaitu sab'an, dilakukan 7 kali putaran, wa ba'da tawafin, dan dilakukan setelah tawaf, wa an yabda'a bis Sofa wa yakhtima bil Marwah, yakni dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Kemudian ada wajibatul haji.
wajib haji. Wa wajibatul haji, dan adapun wajib haji yang pertama yaitu al-ihramu minal miqati, ihram dari miqat. Wal mabitu bi Musdalifah lailatan nahri, bermabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga ada wal mabitu layaliyat tasyriki bi Mina, yaitu melakukan atau bermalam di Mina pada malam hari tasyrik. Warramu, dan melempar jumroh, baik melempar jumroh yang pertama, kedua maupun yang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Wa tawaful wada', dan yang terakhir kewajiban haji yaitu melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan untuk meninggalkan kota Makkah. Selanjutnya ada sunanul haji, yakni sunnah-sunnah haji. Wa amma sunanu, dan adapun sunnah-sunnah haji, fakullu ma siwa arkani wal jibati. Adapun sunnah-sunnah haji adalah setiap amalan kecuali rukun-rukun haji dan wajib-wajib haji. Faman taraka ruknan lam yasihha hajjuhu, dan barang siapa yang meninggalkan rukun-rukun haji tersebut, maka hajinya tidak dihukumi sah. Wala yahillu min ihramihi hatta ya'tiya bihi wala yajburuhu damun wala ghairuhu. Maka seseorang itu tidak boleh melepas ihramnya sampai dengan ia melakukan ihram kembali, melakukan ihram atau runtutan cara daripada sunnah-sunnah haji, dan rukun haji itu tidak dapat digantikan dengan dam ataupun yang lainnya. Wasalatun minal arkani la tafutuhu madama hayyan, dan terdapat 3 rukun yang tidak bisa dilewatkan dengan membayar dam, yaitu yang pertama at-tawafu, tawaf, dan yang kedua wasa'yu, dan sa'i, wal khalqu, dan mencukur atau tahallul. Wa man taraka syai'an minal wajibat, dan barang siapa yang meninggalkan suatu wajib-wajib haji, sahha hajjuhu walazimmahu damun, dan hajinya itu tetap dihukumi sah, akan tetapi ia wajib membayar dam. Wa alaihi ithmun illam yu'dzar. Nah, ketika orang jamaah itu meninggalkan wajib haji, ia dihukumi dosa. Namun kewajiban-kewajiban tersebut boleh ditinggalkan apabila adanya suatu udzur atau kendala yang sangat mendesak. Wa man taraka syai'an minas sunani, dan barang siapa yang meninggalkan sunnah-sunnahnya, fala syai'a alaihi, maka ia tidak terkena suatu apapun. Walakin, dan akan tetapi, tafutuhu al-fadilah, mereka telah melewatkan keutamaan. Nah, maka dapat disimpulkan ketika seorang jamaah haji itu meninggalkan sunnah-sunnah haji, mereka tidak perlu membayar dam atau menggantinya dengan apapun. Akan tetapi ia telah kehilangan suatu waktu yang diutamakan, seperti itu. Babul muharramatul ihram, bab tentang larangan-larangan ketika melaksanakan ihram. Wa yahrumu, dan diharamkan, satrul ra'sir rajuli, menutup kepala bagi laki-laki, wa wajhi al-mar'ati muhrimaini, dan menutup wajah maupun kedua telapak tangan, au ba'dihima, seluruh tubuh. Jadi larangan yang pertama ketika ihram itu larangan untuk menutup kepala bagi jamaah laki-laki dan menutup wajah dan telapak tangan bagi jamaah perempuan. Kemudian ada wa izalatu
dufri wa sya'ri, yaitu menutup seluruh tubuh dan rambut dan kepala. Wadahnu sya'ri ra'si wallahyi, dan memotong rambut ataupun memotong kuku, atau biasa disebut dengan tahallul. Watatyibu al-jami'il badani, dan memakai wangi-wangian secara berlebihan di seluruh tubuh. Wayahrumu, dan diharamkan aqdun nikahi, melakukan akad nikah ataupun menjadi saksi nikah. Wal jima'u wa muqaddimatuhu, melakukan jima atau bersenggama atau bisa disebut dengan hubungan suami istri, itu dilarang ketika jamaah haji sedang berihram. Wa itslafu kulli hayawanin bariyin wahsyiyin makulin, dan merusak daripada setiap hewan-hewan darat yang buas dan boleh dimakan. Wal mar'atu karrajuli fi muharramati, dan larangan-larangan tersebut diberlakukan bagi jamaah perempuan maupun jamaah laki-laki. Selanjutnya ada hifdzul qalbi minal ma'asi, bab tentang menjaga hati dari kemaksiatan. Wa hifdzu qalbi minal ma'asi, adapun menjaga hati dari maksiat yaitu wajibatun ala kulli muslimin, hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Wa kadza hifdzu a'dha'i as-sab'ah, dan menjaga 7 anggota badan kita itu fardu ainin ala kulli muslimin, hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Jadi hukum daripada menjaga hati dari kemaksiatan itu wajib, sedangkan menjaga 7 anggota badan itu hukumnya fardu ain bagi setiap orang muslim. Selanjutnya ada famin ma'asi qalbi, adapun dari maksiatnya hati yaitu asyakku fillahi ta'ala, adanya sifat ragu-ragu atas kebesaran Allah. Dan yang kedua, wal amnu mim makrillah, selalu merasa aman atas ancaman-ancaman Allah. Wal kunutu mir rahmatillahi ta'ala, dan adanya sifat putus asa dari kerahmatan yang telah dilimpahkan Allah kepada kita. Wattakabburu ala ibadillahi ta'ala, dan adanya sifat takabur atas Allah. Warriya'u, dan riya. Wal ujbu bi ta'atillahi ta'ala, dan adanya sifat menyombongkan diri atas ketaatan diri pada Allah. Wal hasadu, dan hasad. Wal hiqdu ala abidillah, dan adanya sifat iri hati atas hamba-hamba Allah yang lainnya atau manusia yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa maksiatnya hati yang pertama yaitu adanya sifat ragu atas keagungan Allah, dan yang kedua selalu merasa aman dari ancaman Allah, dan yang ketiga adanya sifat putus asa atas kerahmatan yang telah dilimpahkan Allah kepada kita, dan yang keempat adanya sifat takabur, yang kelima adanya sifat riya, dan yang keenam adanya sifat ujub atau menyombongkan atas diri sendiri. Yang ketujuh ada sifat hasad, dan yang terakhir adanya sifat iri hati atas hamba-hamba Allah yang lainnya. Wa maknal hasadi, dan adapun pengertian dari hasad yaitu karahiyatun ni'mati ala muslimi wastithqaluha. Nah, hasad adalah suatu perbuatan atau perasaan di mana seseorang itu merasa iri dan dengki atas kebahagiaan orang lain. Seperti itu. Wa minha, seperti al-israru ala maksiatillah. Nah, orang yang hasad itu senantiasa terus-menerus akan melakukan maksiat pada Allah. Wal bukhlu bima aujaballahu ta'ala. Nah, sifat yang lain itu
dikenali dari adanya sifat pelit ataupun kikir. Wasu'udzanni billahi wa bi khalqillahi, dan adanya sifat su'udzon, yaitu berburuk sangka kepada Allah dan makhluk Allah. Wat taswiru lima abdamallah, dan selalu merendahkan keagungan-keagungan Allah, seperti min ta'atin au maksiatin, dari ketaatan ataupun kemaksiatan, au qur'anin au ilmin, ataupun dari Quran dan ilmu, au jannatin au narin, atau dari surga dan neraka. Nah, dapat disimpulkan bahwa hasad itu ciri-cirinya ia selalu ingin melakukan suatu perbuatan yang maksiat. Yang kedua yaitu adanya sifat pelit dan kikir. Kemudian ada sifat su'udzon, berburuk sangka kepada orang lain maupun kepada Allah. Yang kelima yaitu selalu merendahkan keagungan-keagungan Allah. Wa kullu dzalika minal ma'asi wal khabaithi al muhlikat. Bal ba'du dzalika mimma yudakhilu fil kufri. Nah, daripada perilaku maksiat tadi adalah suatu perbuatan yang keji yang dapat membinasakan hati dan dapat menjerumuskan kita pada sifat kikir atau kufur. Wal'iyadu billahi ta'ala min dzalika, dan kami berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari sifat maksiat tersebut. Bab selanjutnya ada bab min ta'atil qalbi, yaitu bab tentang ketaatan hati. Wa min ta'ati qalbi, dan adapun ketaatan hati yang pertama yaitu al-imanu billah, adanya iman kepada Allah. Wal yaqinu, dan yakin. Wal ikhlasu, dan ikhlas. Wat tawaddu'u, dan tawaddu'. Wan nasihatu lil muslimin, dan menerima nasihat dari umat muslim yang lainnya, seperti mudah menerima nasihat atau masukan yang positif dari orang lain. Wasakha'u, adanya sifat yang dermawan. Wa husnudzon, dan selalu berbaik sangka kepada orang lain. Wa ta'dhimu sya'airillah, dan selalu mengagungkan atas syair-syair Allah. Wa syukru ala ni'matillah, dan merasa syukur atas nikmat-nikmat Allah, seperti kal islami, nikmat Islam, wa ta'ati, dan nikmat ketaatan, wasairin ni'ami, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Wassabaru alal bala, dan sabar atas cobaan atau bala yang diberikan Allah, seperti mithlu amrodin, yaitu cobaan berupa datangnya sakit, wal mihani, dan ujian, wal mauti al ahibbah, dijauhkan dari kekasih atau seseorang yang kita cintai. Wa faqdil mali, yaitu kehilangan harta. Wa tasallutin nasi, penguasaan atas manusia. Wa sabaru ala ta'ati, yakni senantiasa bersabar atas ketaatan dan selalu berada di jalan yang lurus. Wa sabaru anil maksiyati, dan senantiasa merasa sabar untuk menghindari atau menjauhi daripada sifat atau perilaku yang maksiat. Seperti itu. Wasiqatu birrizqi minallahi, dan senantiasa berpegang teguh kepada rizki yang telah dilimpahkan dan diberikan Allah kepada kita. Wa bu'dud dunya, dan menjauhi dunia. Wa adawatun nafsi, dan memusuhi hawa nafsu. Wa syaitani, dan syaitan. Wa mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'ina wa sholihina. Nah, dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan sahabat-sahabatnya, wa ahli baitihi, dan ahli bait atau keluarga Rasul,
wattabi'ina dan para pengikut Rasul, wassolihina dan orang-orang soleh, waridho anillah dan ridho dari Allah, watawakkulu alaihi dan senantiasa bertawakal kepada Allah, wa ghairu dzalik minal wajibati al-qalbiyati al-munjiyati, atau perbuatan yang lain yaitu berupa kewajiban untuk menyelamatkan hati. Nah, selanjutnya ada ma'asi al-jawarihi, yaitu maksiatnya anggota badan. Apa saja maksiatnya anggota badan itu? Wa amma ma'asi al-jawarihi, dan adapun maksiat-maksiatnya anggota badan, yang pertama fa ma'asi al-batni. Nah, maksiat yang pertama pada anggota badan yaitu maksiat dalam perut, seperti mithlu aklir riba, yaitu memakan daripada riba yang diperoleh dari proses riba. Wasyurbi kulli musyrikin, yakni meminum khamar atau sesuatu yang memabukkan. Wa akli malil yatim, yaitu memakan hak anak yatim. Wa kulli ma haramallahu minal makulati wal masyrubat, dan dihukum dan Allah mengharamkan orang-orang yang memakan ataupun meminum makanan yang haram. Wa qad la'anallahu wa rasuluhu akilar riba wa kullaman a'ana ala aklihi, dan sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melaknat orang yang memakan dan membantu daripada mendapatkan makanan riba. Wala ana syaribal khamri wa kullaman a'ana ala syurbiha hatta al-ba'i'a laha. Dan Allah juga melaknat orang-orang yang meminum khamr, orang yang menjual, serta orang yang membantu dalam proses mendapatkan minuman khamr tersebut. Selanjutnya ada ma'asi al-lisani, yaitu maksiatnya lisan. Apa saja maksiatnya lisan? Wa ma'asi al-lisani katsiratun aidon. Nah, ternyata maksiatnya lisan ini sangat banyak macamnya, seperti mithlul ghibah. Nah, contoh yang pertama adalah ghibah. Apakah itu ghibah? Wahia dzikruka akhaka al-muslima bima yakrahu wa in kunta shadiqon. Nah, ghibah adalah suatu perbuatan di mana kita membicarakan terkait dengan kejelekan ataupun keburukan orang lain di belakangnya, meskipun kita berkata dengan jujur. Yang kedua, maksiatnya daripada lisan yaitu wan namimati, namimah, wal kadhibati, dan yang ketiga berkata bohong. Wasyatmi wasipi, yaitu mengeluarkan atau mencaci maki orang lain, itu termasuk daripada maksiatnya lisan. Walakni, dan melaknat, wawairiha, dan lain sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa maksiatnya lisan itu ada banyak. Yang pertama yaitu ghibah atau menggunjing, ataupun bisa disebut dengan membicarakan sesuatu terkait dengan orang lain. Yang kedua maksiatnya lisan yaitu namimah. Yang ketiga senantiasa berkata bohong. Yang keempat wasyatmi wasipi, yaitu mengeluarkan suatu perkataan yang tidak baik, yaitu mencaci maki orang lain. Dan yang kelima ada walakni, yaitu melaknat orang lain, wawairiha, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ma'asi al-aini, adapun maksiatnya mata. Apa saja maksiatnya mata? Wa ma'asi al-aini mithlun nadhari ilan nisa'i al-ajnabiyat. Nah, contoh yang pertama daripada maksiatnya mata yaitu melihat perempuan yang ajnabiyat. Nah, apa itu ajnabiyat? Ajnabiyat adalah perempuan yang tidak semahram dengannya.
dengan orang tersebut. Kemudian yang kedua maksiatnya mata yaitu wanadhari aurati, yaitu melihat aurat orang lain. Nah, aurat itu bagi laki-laki batasnya dimulai daripada pusar sampai dengan lutut. Dan sedangkan bagi perempuan itu seluruh badan perempuan itu aurat. Namun kecuali wajah dan telapak tangan itu tidak termasuk aurat. Selanjutnya ada wanadhari bil istihqari ilal muslim, yaitu melihat atau merendahkan orang muslim lainnya, seperti merendahkan derajat sosialnya, seperti itu. Wanadhari fi baiti al-ghairi bi ghairi idni. Nah, maksiat mata yang terakhir yaitu melihat rumah orang lain tanpa seizin daripada pemilik rumah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa maksiatnya mata yang pertama yaitu melihat perempuan selain mahramnya, yang kedua yaitu melihat aurat, yang ketiga merendahkan orang lain, memandang orang lain secara rendah, dan yang selanjutnya wanadhari fi baiti wairi bi wairi idni, yaitu melihat rumah orang lain tanpa adanya izin dari pemilik rumah tersebut. Selanjutnya ada ma'asi al-uduni, yaitu maksiatnya telinga. Wa ma'asi al-uduni, adapun maksiatnya telinga yaitu kal istima'i ilal ghibah, seperti mendengarkan ghibah. Bahwa yidhalik minal muharrimat. Nah, ataupun perbuatan-perbuatan yang lain yang diharamkan untuk didengar. Selanjutnya ada ma'asi al-yadi, yaitu maksiatnya tangan. Apa saja maksiatnya tangan? Yang pertama yaitu tatfifi fil kaili wal wazni, yaitu mengurangi ukuran daripada timbangan. Yang kedua wal khiyanati, dan berlaku berkhianat. Wasariqati, dan mencuri. Wasairil muamalatil muharrimat, yaitu melakukan suatu pekerjaan yang diharamkan, seperti kal qatli, yaitu membunuh, wal darbi, dan memukul biwairi haqqin, tanpa adanya hak ataupun wewenang dari orang tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa maksiat-maksiatnya tangan yang pertama yaitu mengurangi timbangan, yang kedua berperilaku khianat, yang ketiga mencuri, yang keempat itu melakukan suatu pekerjaan yang dilarang seperti membunuh ataupun memukul, namun tidak memiliki wewenang atau hak atas orang tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada ma'asi ar-rijli, yaitu maksiatnya kaki. Nah, apa saja maksiatnya kaki? Nah, wa ma'asi ar-rijli al-mashyu fi si'ayatin bi muslimin au qatlihi, yaitu berjalan dengan bertujuan ingin mencelakai umat muslim lainnya atau menakuti umat muslim lainnya. Au ma yadurruhu biwairi haqqin, tanpa adanya suatu hak atau wewenang dari orang tersebut. Wa wairi dzalika min kulli ma harruma al-mashyu ilaihi, maka perjalanan atau langkah kaki tersebut dihukumi haram karena adanya suatu niat untuk menyelakai atau melukai orang lain. Selanjutnya ada ma'asi al-farji, yaitu maksiatnya farji atau maksiatnya kelamin. Apa saja itu? Kazina, yaitu seperti berbuat zina. Yang kedua wal liwati, dan liwat. Yang ketiga wal istimna'i bil yadi, istimna dengan tangan atau biasa disebut dengan masturbasi atau onani. Itu bisa dilakukan dan biasa dilakukan oleh kaum laki-laki. Bahwa iriha mim ma'asil farji, dan sesuatu yang
menimbulkan maksiat daripada maksiat-maksiat farji atau maksiat kelamin. Jadi dapat disimpulkan bahwa maksiatnya farji atau maksiatnya kelamin ini berupa berbuat zina, berbuat liwat, berbuat istimna atau masturbasi atau onani tadi itu ya, yang sering dilakukan oleh kaum laki-laki, dan perbuatan yang lainnya yang dapat menimbulkan maksiatnya farji. Dan yang terakhir ada ma'asi al-badani, yaitu maksiatnya badan. Wal maksiyatu bikulli badani, dan adapun macam-macam daripada maksiatnya badan, seperti kal uquqi lil walidaini, yaitu durhaka terhadap kedua orang tua, yakni berkata kasar atau membentak orang tua. Selanjutnya ada wal firari minazahfi, dan lari dari perang, bahwa minal kabairi, maka perbuatan tersebut dihukumi dosa besar. Wawairi madukiro, ataupun yang lainnya seperti mithlu qati'ati ar-rahimi, yaitu memutuskan hubungan silaturahim antara umat muslim yang satu dengan yang lainnya. Badul min nasi, yaitu menganiaya umat muslim lainnya. Atau yang sering terjadi pada zaman sekarang itu bisa disebut dengan perilaku bullying terhadap orang lain. Menganiaya, melakukan suatu kekerasan pada orang lain. Wallahul muwafiqu wal mu'inu lima yuhibbu wa yardha. Dan Allah adalah zat yang taufik, maha menolong, serta tempat yang dicintai dan diridhoi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kunutu asy-Syafi'iyah. Adapun kunut Imam Syafi'i. Allahumma, ya Allah, ihdina fi man hadaita, berilah petunjuk kepada kami dari seperti Engkau memberikan petunjuk. Wa afina fi man afaita, dan berikanlah kami kesehatan sebagaimana telah Engkau beri kesehatan pada yang lain. Wa tawallana fi man tawallaita, dan pimpinlah kami bersama orang-orang yang Engkau pimpin. Wa barik lana fi ma a'taita, dan berikanlah berkah kami dari segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa qina syarra ma qadaita, dan peliharalah aku dari kejahatan yang telah Engkau pastikan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika, karena sesungguhnya Engkau yang menentukan dan tidak ada yang meragukan atas Engkau. Wa innahu la yadhillu man walaita, sesungguhnya tidaklah akan hina orang-orang yang telah Engkau beri kekuasaan. Wala ya'izzu man adaita, dan tidaklah akan mulia orang-orang yang Engkau musuhi. Tabarak rabbana wa ta'alaita, maha berkala Engkau dan maha luhurlah Engkau. Falakal hamdu ala ma qadaita, walaka syukru ala ma an'amta bihi wa aulaita, nastaghfiruka wa natubu ilaika, wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Semoga segala puji bagimu atas yang telah Engkau pastikan. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Semoga Allah memberikan rahmat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya kali ini. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan yang kurang baik dan mengenakkan. Ihdinas siratal mustaqim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.